Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Shalom. Saya bersama dengan Pastor Martinus Sebua dari kemarin kami di Tukang Bawang dan perjalanan ke sini, dan kurang lebih jam 1:30 subuh kami sampai di sini. Ngobrol-ngobrol lagi dikit, istirahat, dan puji Tuhan bisa istirahat dengan baik. GPDI Shekinah proklamasi apa? Prokimal. Saya sama Ray, juga anak muda di tempat kami, pengerja di kami. Saya 5 orang, saudara. Saya berdua, Ray, ada 3 lagi, satu seorang misionari Korea yang ada di Indonesia 4 tahun. Pak John, dia ada di mana itu? Di Wates pagi hari ini. Lalu 2 orang ada di Bandar Jaya melayani di sana juga, saudara. Dan saya di tempat ini, puji Tuhan, terima kasih sambutannya Bapak Ibu Gembala yang luar biasa dan jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Saya senang, saudara, ada di proklamasi. Haleluya. Seumur hidup saya baru kali ini, saudara. Sawo jajar mudah diingat, tapi proklamasi susah diingat, saudara. Prokimal. Nah, kami dalam rangka History Makers Tour, saudara ya. Sebentar siang kami langsung ke Palembang, dan 3 hari kami ada di Lampung, saudara, dari hari Jumat, Sabtu, Minggu. Bandar Lampung, kemarin Tulang Bawang, dan hari ini kami melayani di gereja-gereja lokal, dan besok kami ketemu pendeta-pendeta Palembang dan KKR anak muda malamnya. 3 minggu, hari ini saya nggak ada di gereja lokal, saudara. Minggu lalu saya di NTT, 2 minggu saya ada di NTT. Jadi saya minta izin dari awal bulan lalu pada jemaat, saya nggak akan ada di jemaat 3 minggu. Dan perjalanan yang luar biasa, saudara. 12 hari saya di NTT, 3 hari saya di Jakarta, langsung saya berangkat ke Lampung. Dan 3 hari itu saya 1 hari bed rest, 2 hari sibuk dengan rapat demi rapat, saudara ya. Jadi kurang istirahatnya di mobil, saudara. Jadi di mobil kami istirahat dan menikmati perjalanan, dan puji Tuhan, saya senang ada di tempat ini, dan saya berdoa pagi hari ini Tuhan mencurahkan kuasanya bagi Shekinah, GPD Shekinah Prokimal, dan saya berdoa setiap saudara mengalami terobosan ilahi pagi hari ini. Amin. Boleh katakan sama-sama, Allah kita luar biasa. Anak muda dulu, anak muda katakan Allah kita luar biasa. 2, 3. Terima kasih. Orang-orang tua katakan Allah kita luar biasa. 2, 3. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saya pendeta, saya menggembalakan hari ini. Saya juga anak pendeta, saya anak gembala juga, saudara. Papi mami masih hidup, puji Tuhan, anugerah Tuhan. Diserang oleh COVID, hampir meninggal, tapi masih ada. Tuhan baik, saudara ya. Dan kami diserang COVID, tapi belum dipanggil Tuhan, berarti rencana Tuhan masih ada bagi kami untuk di dunia ini. Dan kami sama-sama, saudara, saya senang karena kerinduan papi saya mau melayani bersama anak dan cucu. Anak saya 16 tahun, saudara. Saya mulai khotbah usia 18, anak saya mulai khotbah usia 14. Saya senang, saudara, kami hari ini melayani bersama opa, anak, dan cucu. Kerinduan papi saya terwujud, saudara ya. Jadi kami senang dan kami bersyukur
waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada orang tua kami bisa melihat pertolongan Tuhan, dan kami melihat 3 generasi bisa berjalan bersama-sama, saudara ya. Anak muda orang tua, seperti Yoel 2 ayat 28. Dan kami senang dengan apa yang Tuhan buat. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, tujuan dari History Makers adalah kami membangkitkan gereja Tuhan dan anak muda di dalam kegerakan doa dan kegerakan misi. Kami pergi kemana-mana kota, saudara. Kami tour, kami ketemu pemimpin, kami ketemu anak muda, kami ketemu gereja. Dan kami percaya, saudara, karena kenapa kami keliling, kami bagi api, karena kami percaya, Bapak Ibu, Indonesia ini, mata dunia lagi tertuju sama Indonesia, Bapak Ibu. Mata dunia lagi tertuju sama Indonesia. Dan Indonesia ini terima nggak terima, siap nggak siap, saudara, kita ini ditunggu bangsa-bangsa. Baik secara pemerintahan, baik secara semuanya, maupun secara rohani. Apalagi secara rohani. Jadi Indonesia punya peranan penting di dalam kegerakan global tuayan di akhir zaman. Sekali lagi, Indonesia punya peranan penting di dalam sebuah kegerakan global tuayan besar di akhir zaman. Indonesia punya peranan penting. Kalau saya punya waktu nanti saya kasih ayatnya, saudara ya, tentang Indonesia. Tetapi saya nggak mau ngomong itu. Nah, jadi kami keliling Bapak Ibu. NTT, saudara, kami ke 9 kota, 9 desa. Kami bangkitin. Rencananya ketemu gubernur, tapi tidak bisa. Akhirnya kami hanya ketemu Bupati Rote saja. Saya ngomong tentang Indonesia, saya ngomong tentang Rote kepada bupatinya, saudara. Jadi dia pun terkejut. Saya ngomong, ini firman Tuhan, Ibu. Saya bilang, firman Tuhan, Ibu harus mempersiapkan Pulau Rotendau ini. Jadi banyak hal, saudara. Nah, pagi hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang Tuhan taruh kepada saya. Kita buka ayat pertama, Yesaya 60 ayat yang kedua. Yesaya 60 ayat yang kedua. Saya percaya, saudara, saya bangga melihat tempat ini. Saudara nggak jauh beda dengan kami. Saya tanya sama Bapak Gembala, berapa lebar? 15, kami 17, saudara ya. Jadi nggak jauh beda. Tingginya pun sama sekali, saudara. Saya nggak tahu ini berapa ke atas. Kami 12 meter dari titik 0 ke atas, dan ke belakang 26. Ini saya pikir lebih dari 26 ya, 30. Oke. Kami 17 kali 26, saudara, 15 kali 30, luar biasa. Saya berdoa dalam waktu singkat gereja ini selesai dalam pembangunannya, amin. Tuhan tolong, Jehovah Jireh, Tuhan mengadakan, haleluya. Tuhan memberkati. Saudara punya sekolah yang hebat, sekolah yang luar biasa. Tuhan pakai GPD Shekinah. Yesaya 60 ayat yang kedua, saudara. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi apa, saudara? Bangsa-bangsa. Sekali lagi, sesungguhnya ada sebuah penekanan oleh seorang nabi besar Yesaya. Kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, Bapak Ibu. Mari kita lihat latar belakang Yesaya. Yesaya 60 adalah bagian ketiga daripada Nabi Yesaya, daripada kitab Yesaya ini. Dan Yesaya 60, saudara, bicara tentang janji Tuhan untuk umat Israel. Bagian ketiga dari kitab Yesaya, saudara, pasal 1, saudara, sampai pasal yang terakhir Yesaya itu punya tekanan-tekanan tertentu. Dan bagian yang ketiga dari Yesaya ini, saudara, itu janji Tuhan kepada umat Israel, di mana umat Israel, saudara, masih ada di dalam pembuangan, masih ada di dalam penjajahan. Umat Israel, saudara, umat Tuhan masih ada di dalam pembuangan, masih ada di dalam penjajahan. Lalu ada janji Tuhan
Ini salah satunya. Nah, dari Yesaya 60 ayat yang kedua, saudara, kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa, Bapak Ibu. Kalau kita lihat ayat ini, Bapak Ibu, ayat ini berlaku dari 3000 tahun yang lalu sampai hari ini masih berlaku. Kegelapan, kekelaman, atau resesi, atau hal yang tidak baik, kekelaman, sesuatu yang gak enak, saudara, itu sebuah fakta. Jadi kegelapan, kekelaman ini sebuah real. Bapak Ibu, terima nggak terima, siap nggak siap, saudara, kegelapan dan kekelaman akan ada atas Indonesia, saudara. Janji Tuhan ngomong, bangsa-bangsa Israel ada dalam pembuangan. Tuhan berkata, hei umat Tuhan, kegelapan menutupi bangsa-bangsa, kekelaman menutupi bumi ini. Tuhan kasih tahu kepada umat Israel. Dan hari ini pun kegelapan itu, saudara, real. Gak fata morgana. Dari pertengahan tahun lalu, saudara, presiden kita berkata, dan beberapa menteri kita berkata, 2023 nanti gelap. Dari pertengahan tahun lalu udah dikasih tahu Indonesia nanti gelap. 2023 gelap. Akan ada resesi kita. Berapa menteri pun ngomong yang sama. Jadi kegelapan, kekelaman sungguh ada, saudara. Ada. Puji Tuhan. Ada kata tetapi. Semua bilang tetapi. Haleluya. Semua bisa kasih senyum sama saya? Ini makhluk bukan dari Lampung, saudara. Mata saudara lihat saya. Tapi percayalah, ini bukan makhluk asing. Haleluya. Semua katakan, Allah kita luar biasa. Kasih senyum kiri kanan, bilang, saya senang kamu ada pagi hari ini. Ada bapak langsung bilang sama maminya, saya senang kamu ada pagi ini. Dengan muka yang penuh cahaya. Luar biasa Bapak Ibu, kelihatan dari sini. Haleluya. Tetapi saudara, saya khotbah 3 jam loh. Gembala saudara nggak kasih tahu berapa jam. Saudara siap? Nggak ada ibadah kedua kan? Puji Tuhan. Jauh-jauh masa khotbah cuma 45 menit. Siap? 3 jam? Udah makan pagi? Saudara nggak bilang, siap, udah makan pagi, diam semua. Berarti belum makan. Tadi kami makan pagi, gembala saudara jago masak mie, ternyata luar biasa. Cocok saudara, punya restoran bakmi top 5. Puji Tuhan. Istri saya orang Chinese, saudara. Saya orang Manado, istri orang Chinese. Anak saya manis, Manado Chinese. Keluarga istri saya pebakmian semua. Papa Bangka, Mama Bandung, saudara. Jadi saya senang bakmi, saudara ya. Tadi enak bakminya Bapak Gembala. Puji Tuhan. Nah, tetapi saudara, kegelapan itu real. Kekelaman, resesi itu ada, saudara. Bahkan 26 Januari, Presiden dan Menteri Keuangan kita berkata, 26 Januari tahun ini, saudara, ada 1/3 bangsa yang akan bangkrut. Akan ada 1/3 bangsa di 2023 ini akan bangkrut, saudara.
Dan kalimat itu nggak titik, koma. Indonesia tidak termasuk sepertiga itu. Amin. Padahal tahun lalu kita dihantui gelap. Indonesia gelap. Puji Tuhan 26 Januari kita mendapat kabar yang baik. Tentunya karena umat Tuhan berdoa. Saudara, Indonesia ini masih dijaga karena kita berdoa. Saya dari jaringan doa pemuda nasional, saudara. Ibu Gembala saudara juga ada di jaringan doa anak. Saudara, saya fasilitator umum, jadi menggerakkan seluruh Indonesia, khususnya anak muda, untuk berdoa, punya kubu doa, berdoa. Kami dari jaringan doa nasional ada 2 agenda, saudara. Yang pertama doa sepakat 22, 23, 24. Isinya cuma 2. Doa sepakat ini akan berhenti tanggal 13 Februari 2024. H-1 pada waktu sebelum pemilu. Isinya cuma 2. Kita minta presiden dan wakil presiden yang dari Tuhan. Yang kedua, kita minta sama Tuhan. Tuhan, biarlah anggota legislatif, pemimpin daerah, yaitu gubernur, wali kota, bupati, adalah dari Tuhan. Kalau boleh orang benar, kalau bukan orang benar, tetapi mereka membela pekerjaan Tuhan. Jadi kita minta, saudara, masa 1 tahun lebih Indonesia berdoa, Tuhan nggak tolong, saudara. Pemilu tahun depan itu pemilu terbesar sepanjang sejarah pemilu dunia, saudara. Hebat ini Indonesia. Pemilu terbesar. Lalu kita ada kegerakan doa keliling. Dari ujung saudara Sabang sampai bawah Merauke. Setiap provinsi dapat 3 kali bagian. Dimulai dari akhir Januari sampai berhenti 13 Februari, saudara. Kita doa keliling, kita gerakan gereja, kita gerakan ministry, kita gerakan semuanya. Doain kotamu, doain kampungmu, doain desamu. Amin. Masa Tuhan nggak tolong, saudara? Karena 2024 itu titik penting Indonesia, saudara. Dan saya percaya Tuhan akan bangkitin orang-orangnya tahun 2024. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, gelap, kelam, tetapi terang Tuhan terbit atas GPD Shekinah, dan kemuliaannya menjadi nyata atas gereja ini. Betul gelap, betul resesi, betul kelam, tapi terang Tuhan terbit dan kemuliaan Tuhan nyata, saudara. Amin. Jadi ini berjalan bersamaan, saudara. Kekelaman, kegelapan, begitu juga terang yang terbit dan kemuliaan Tuhan yang nyata. Kalau saudara lihat ayat ini, terang Tuhan terbit atasmu, itu dari kita. Kemuliaan Tuhan nyata atasmu, itu dari Tuhan. Jadi kita harus sama-sama, saudara. Gereja ini harus meresponi apa yang Tuhan mau. Jemaat Tuhan GPD Shekinah harus meresponi apa yang Tuhan mau. Amin. Karena terang Tuhan harus terbit. Kemuliaan Tuhan nyata dari kita dan dari Tuhan. Jadi ini jalan sama-sama, kegelapan, kekelaman, lalu cahaya yang terbit, terang Tuhan yang terbit, dan kemuliaan Tuhan yang nyata. Berjalan bersama-sama. Saudara, pastikan hidupmu, pastikan gereja ini, engkau menjadi gereja, menjadi umat Tuhan yang terang Tuhan terbit.
Amin. Terang Tuhan terbit atas hidupmu, atas keluargamu, atas pekerjaanmu, atas bisnismu, pelajar mahasiswa, atas dirimu, atas sekolahmu. Terang Tuhan terbit atas sekolahmu. Kemuliaan Tuhan nyata atas sekolahmu. Pastikan ini terjadi, saudara. Kita perlu kemuliaan Tuhan nyata atas ini. Tuhan, tolong selesaikan tempat ini. Amin. Tuhan, tolong dalam waktunya Tuhan selesai. Kita perlu kemuliaan Tuhan, saudara. Dan kemuliaan Tuhan itu nggak bisa didefinisikan. Kemuliaan Tuhan itu luar biasa. Luar biasa. Kalau Tuhan mau terjadi itu atas hidupmu karena responmu, karena hatimu, karena Tuhan melihat gereja ini siap, Tuhan akan melakukan hal yang besar atas gereja ini. Nah, mari kita lihat ayat yang pertama, bangkitlah. Ayat yang pertama Yesaya 60, saudara, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Di tengah kegelapan, di tengah kekelaman, respon kita umat Tuhan, respon kita gereja Tuhan adalah bangkit dan menjadi terang. Arise and shine. Saudara, di tengah kegelapan bukan malah kita malah menunduk. Di tengah kekelaman bukan malah kita nggak punya iman. Di tengah kegelapan yang nyata, yang real, bukan malah kita, saudara, nggak punya iman. Alkitab berkata justru di tengah kegelapan yang harus kita lakukan adalah bangkit. Bangkit. Karena bisnismu pasti diberkati Tuhan. Jadilah terang. Karena Tuhan lagi siapkan ladang-ladang di sekolahmu. Jadi berkat di sekolahmu, pelajar-pelajar. Yang pelajar angkat tangan. Puji Tuhan, terima kasih. Opa Oma, pelajar. Nggak apa-apa. Itu artinya opa oma kita yang angkat tangan, mereka adalah sekolah kehidupan tiap hari. Menjadi pelajar tiap hari. Itulah pengertiannya kenapa mereka berdua angkat tangan. Haleluya. Amin. Karena di Papua umur 26 tahun, saudara, masih SMP. Udah mama-mama. Mama, umur berapa? 26 tahun. Oh, saya nggak ditanya sih. Saya kelas 3 SMP. Astagfirullahaladzim. 26 tahun. Nggak semua orang Papua. Haleluya. Bangkit dan bercahaya. Saudara, di tengah kegelapan, di tengah tidak ada apa-apa, bahkan di tengah minus, di tengah sesuatu yang tidak baik, sikap kita, saudara, iman kita, langkah kita adalah bangkit dan jadi terang. Kenapa dua kaki, saudara? Karena kaki kanan bangkit, kaki kiri menjadi terang. Amin. Tuhan mau kita bangkit, itu kaki kanan, menjadi terang, kaki kiri. Kalau saya begini, saudara bilang bangkit. Kalau saya begini, saudara bilang menjadi terang. Bisa? Oke. Itu dia langkah kita, saudara. Kan nggak masuk akal. Israel lagi dijajah, Israel lagi di pembuangan, lalu Tuhan berkata, bangkit dan menjadi terang. Kalau saudara lihat, mereka protes dong. Loh, kita lagi dijajah, kita lagi di pembuangan, ini Tuhan gimana sih? Tapi Tuhan tidak pernah salah. Amin. Tuhan tidak pernah salah. Dengan baik-baik, semiskin apapun Indonesia, seresesi apapun Indonesia,
Respon gereja yang benar, respon umat Tuhan yang benar adalah bangkit dan menjadi terang. Ini responnya. Amin. Langkah kita bangkit menjadi terang, bangkit menjadi terang, bangkit menjadi terang. Saudara, kakimu udah kaki yang beda, kaki yang bangkit dan kaki yang menjadi terang. Saudara, biarkan nih daerah proklamasi Prokimal, biarkan daerah Prokimal ini, Sawah Jajar ini, saudara, melihat jemaat GPD Shekinah, saudara, bangkit menjadi terang. Oh, beda loh hasilnya. Hasilnya beda. Pelajar-pelajar, kau harus dilihat oleh teman-temanmu, beda ya. Ini pemain tamborin AB3, siapa namanya? Kan 3 orang. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Gak ada yang keempat. Namanya siapa? Saya nanya. Mereka jawab dengan senyuman. Jessica. Wih, salam sama Iskandar. Tessa, salam sama Kaunang. Jangan-jangan yang ini namanya papi maminya lahir ketika inget Jessica Iskandar, makanya namanya itu. Tiara, salam sama Andini. Kan ada artisnya kan? Tiara Andini. Ini luar biasa ya. Ya, ini artisnya proklamasi ini. Gak apa-apalah. Pokoknya kalau saya bilang proklamasi maksudnya daerah saudara. Amin. Daripada kebelit-belit. Tessa, Jessica, Tiara, engkau harus bukan cuma manis, cantik, dan kalau jalan, enggak, tetapi karena terang Tuhan terbit atas engkau. Ketika mereka naik motor, naik kendaraan, jalan kaki di proklamasi ini, semua lihat bangkit dan bercahaya. Ini anak beda. Tessa beda, Jessica beda, Tiara beda. Harus begitu. Amin. Saudara yang bekerja di sini beda sama yang lain. Saudara yang bisnis, saudara yang usaha apapun, engkau harus beda sama yang lain. Engkau bangkit dan bercahaya. Beda. Bilang kiri kanan, kita beda. Amin. Bangkit dan bercahaya, saudara. Itulah langkah kita, bangkit bercahaya, bangkit bercahaya, bangkit bercahaya. Makanya keluarga-keluarga yang tiap hari, ya istri tidurnya cek, suami tidurnya cok. Cekcok. Ya ada, nggak mungkin enggak. Tetapi kan kalau cekcok terus-menerus, itu yang perlu dipertanyakan. Tuhan pulihkan keluarga kita. Amin. Pokoknya jemaat Shekinah tidak ada perceraian. Jangan bawa di luar. Om Gembala, Bapak Gembala, Ibu Gembala, di sini cerai kok boleh, di sana ini keluarga ini. Gereja ini bukan di sana sini. Gereja ini Shekinah. Amin. Bawanya yang di luar. Saudara saya diberkati itu. Haleluya. Keluarga proklamasi harus melihat keluarga GPD Shekinah beda. Bapak ini pemain saksofon kayaknya luar biasa. Siapa namanya Bapak? Pak Zukiman. Sukiman. Gutiman. Ya udahlah Bapak Paulus lah. Susah banget. Orang-orang harus lihat Bapak Paulus beda. Amin.
Bapak Paulus Zukiman ya. Maaf Pak, kalau saya salah tolong jangan dimarahin nanti turun dari mimbar. Dia harus beda, saudara. Amin. Saudara, yang diperlukan itu kita nih tampil beda. Yang diperlukan itu saudara, betul di luar ini saudara orang banyak mengeluh, orang gak ada punya pengharapan, orang bingung saudara. Tapi jemaat Shekinah nggak boleh gitu saudara. Amin. Betul kita gelap, betul kita kelam, tapi kita bangkit dan bercahaya. Haleluya. Saudara akan lihat. Kita lihat kalau kita bangkit dan bercahaya. Ayat 3 saudara. Ini baru awal, siap-siap 3 jam. Ayat 3, bangsa-bangsa. Kalau engkau bangkit dan bercahaya, saudara lihat dampaknya. Saudara akan lihat hasilnya. Hasilnya nggak kecil. Hasilnya besar. Alkitab berkata, kalau engkau bangkit dan menjadi terang di tengah kegelapan, di tengah kekelaman, maka bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada apa? Kepada terang GPD Shekinah. Jadi saudara, urusan kita bangkit dan bercahaya. Urusan gereja ini bangkit dan bercahaya aja. Maka bangsa-bangsa akan datang berduyun-duyun kepada terangmu. Dan lihat dampaknya. Semua bilang wow. Dampaknya besar. Raja-raja. Baca sama-sama 2, 3. Raja-raja akan datang kepada cahaya yang terbit atas Shekinah. Haleluya. Saudara bangkit dan bercahaya aja. Bangkit aja bercahaya. Gak usah pikirin saudara. Ini itu, gak usah pikirin. Urusan kita bangkit dan bercahaya. Bangkit dan bercahaya. Bangkit dan bercahaya. Maka bangsa-bangsa dan raja-raja akan datang saudara. Kita akan lihat saudara, pembesar-pembesar yang ada di kota ini, bahkan yang ada di provinsi ini, mungkin yang ada di provinsi lain, datang ke tempat ini karena ada cahaya yang terbit, karena ada terang Tuhan yang muncul di sini. Haleluya. Bersiaplah untuk bangkit dan bercahaya. Amin. Jemaat Tuhan dukung pelayanan di tempat ini. Jemaat Tuhan bangkit percaya, bangkit dan percaya. Sekolah yang ada di tempat ini menjadi sekolah yang bangkit dan bercahaya. Yang terjadi apa saudara? Nggak menutup kemungkinan saudara. Menteri datang ke sini, kok beda sih? Raja-raja bukan? Kok beda ini sekolah? Proklamasi ini nggak ada di peta, tetapi kok beda sekolah ini? Amin. Ya saudara. Ya. Kenapa enggak? Aduh, kalau saya cerita banyak saudara saksi. Bapak ibu saudara saudari, sekarang Tuhan lagi bergerak luar biasa. Tuhan lagi bergerak luar biasa. Saya berdoa dari proklamasi, Prokimal. Dari Prokimal ini saudara lahir orang-orang hebat. Saudara, pengusaha yang paling diberkati di Bandar Lampung ada di Prokimal. Amin. Ada di tempat ini. Tuhan memberkati Prokimal, Tuhan memberkati Sawo Jajar, Tuhan memberkati. Saudara, percayalah saudara, bagi Tuhan tak ada yang, bagi Tuhan mujizatnya disediakan bagi
ku diangkat dan dipulihkannya. Amin. Ku yakin saat kau, bukankah kita lagi baca firman Allah? Amin. Ku menang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sikap kita harus beda mulai hari ini. Mulai hari ini, saudara, langkah kita harus berbeda, saudara. Beda. Dulu nggak ada yang memperhatikan gereja kami. Ya, papi mami kami senior, betul. Papi mami kami, saudara, ketiga tempat, saudara. Papi saya itu, saudara, karunianya rasul dan penginjil. Dia ada di Majalengka, Rangkas Bitung, saudara. Dari Rangkas Bitung ke Majalengka. Yang ternyata dulu Majalengka dirintis oleh papi saya. Kembali lagi. Dari Majalengka ke Pondok Gede. Kami udah punya tanah yang cukup besar di sana, saudara. Waktu itu kami, saudara, anak-anak mikir, kenapa sih papi udah enak-enak di Majalengka pindah ke Pondok Gede? Gerejanya kecil. Jauh lebih kecil. Papi bilang, Tuhan suruh papi. Ya udahlah, kalau udah bilang Tuhan suruh papi. Kami pindah ke Pondok Gede, kami nggak tahu, saudara, ternyata rencana Tuhan besar di Pondok Gede. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dulu kami nggak ada yang lihat. Nggak ada yang lihat. 2007, saudara, ketika papi saya mengalami terobosan 2005, mengalami, saudara, breakthrough mindsetnya. Secara mindset mengalami perubahan. Anaknya ini mau dibajak. Saya ini dibajak oleh banyak gereja. Gereja sini, jemaat udah 500, itu yang paling besar tawarannya. Yang kecil-kecil jemaat 50, jemaat 100. Saudara, saya dibajak, pindah nih, udah ada. Tinggal sebut saya mau gaji berapa. Jadi saya udah ngerti lah permainan gereja, saudara, di Jabodetabek. Ngeri. 2005 saya udah dibajak, saudara. Jemaat udah 500, saya tinggal sebut berapa gaji. Asuransi masa depan, pendidikan, kesehatan, rumah, mobil udah disiapkan. Saya tinggal sebut mau gaji berapa. Saya nggak perlu doa puasa. Saya bilang sama bapak itu, Pak, bapak salah tawarin bapak. Tawarin gereja itu ke saya. Terlalu murah untuk saya bisa pindah ke gereja bapak. Saya nggak mungkin pindah. Saya sebut 5. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan. Saya disebut 50 juta, saudara. Pasti dia. Tapi terlalu murah untuk saya sebut itu. Bayangi kalau saya pindah, saudara, berapa jemaat yang ikut saya. Sakit hati nggak papi saya? Pasti sakit hati. Saya berdoa 8 tahun untuk papi saya. Tuhan, aku percaya gereja ini bisa diubahkan. Tuhan, ubahkan papi saya. Saya tahu perubahan itu dari 001. Dan 001-nya papi saya. Saya udah belajar manajemen gereja. Saya udah belajar ibadah yang inspiratif dan kreatif. Saya udah belajar, saudara, kelompok kecil yang menjawab kebutuhan. Tapi di gereja saya nggak melihat itu terjadi. Di gereja saya lagunya kumenang dari terbit matahari. Di gereja saya lagunya, saudara, ya begitulah kita. Ada kuasa dalam darahnya. Bukan berarti itu lagu nggak berkuasa, saudara. Saudara ngerti dong maksudnya, gereja saya ortodok banget. Tapi saya stay di situ sampai kebangunan rohani terjadi. Amin. Saya yakin ya, saya 60 ini, Tuhan, aku yakin. Dari Pondok Gede akan pergi ke bangsa-bangsa, dan dari bangsa-bangsa mereka akan datang ke tempat ini. Mereka akan belajar bagaimana terang Tuhan ada di tempat ini. 2 tahun kami mentor 14 gereja, 4 gereja di Amerika. Bayangi, saudara,
Kami bolak-balik Amerika cuma mentor gereja. Disitulah kami melihat sungguh Tuhan nyatakan sesuatu yang besar. Dan kami nggak berhenti di situ. Kami terus jalan-jalan, kami terus berjalan dalam kehendak Tuhan. Dan pagi hari ini saya mau pastikan saudara, dengan baik-baik, di luar sana perlu kebangkitan yang terjadi di gereja ini. Oleh sebab itu saudara harus bangkit dan menjadi terang. Gak ada alasan lain hari ini. Di tengah dunia yang semakin kacau, di tengah dunia yang gak makin menentu, apa yang harus kita lakukan? Bangkit dan menjadi terang. Semua katakan bangkit menjadi terang. Lebih antusias, semua katakan bangkit menjadi terang. Amin. Ini yang harus kita lakukan. Yang kedua, ayat keempat, saudara. Lihat, kita lihat ayat yang keempat. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling. Saudara, gereja yang bangkit dan menjadi terang, saudara, dia punya kemampuan dengan iman melihat sejauh-jauhnya dan melihat selebar-lebarnya. Sekali lagi, gereja, umat Tuhan, keluarga yang bangkit dan menjadi terang di tengah kegelapan, di tengah kekelaman, dia bisa melihat sejauh-jauhnya dan bisa melihat sekeliling. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling. Saudara akan punya penglihatan yang jelas. Saudara akan punya visi yang jelas. Itu gereja yang bangkit dan menjadi terang. Punya visi yang jelas. Gereja ini tahu mau kemana. Dengar baik-baik, banyak gereja nggak tahu mau kemana. Apalagi gereja di Jakarta, itu udah gereja industri, saudara. Ada satu gereja mega church, baru 2 minggu ngobrol sebelum saya ke NTT. Saya bertobat dari gereja industri. Gerejanya di mall. Dia bertobat dari gereja industri, saudara. Capek urusin gereja industri. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya percaya ada urapan Tuhan atas Bapak, Ibu, gembala saudara. Amin. Tuhan akan pakai gereja ini, Tuhan akan pakai Bapak, Ibu, gembala saudara. Bapak, Ibu, gembala saudara tahu kemana gereja ini mau pergi. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling. Lihatlah bisnismu, pekerjaanmu bagaimana. Pelajar-pelajar, lihatlah. Angkatlah mukamu dan lihatlah. Lihat saudara, apa? Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Saudara, gereja yang bangkit dan menjadi terang, dia pasti akan melihat jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan akan menjadi mengenal Tuhan. Ini bicara anak-anak rohani. Ini bicara tentang orang-orang yang akan bergabung bersama dengan GPD Shekinah. Saudara, urus aja saudara masalah kota. Saudara akan lihat saudara orang-orang akan datang ke tempat ini. Amin. Ada satu gereja di Tangerang, saudara, dia ngurusin apa? Orang gila. Sampai orang gila tidak ada di Tangerang. Maka pemerintah datang ke gereja itu, dia bilang, Bapak Pendeta emang gak ada kerjaan ngurusin orang gila? Bapak Bupati, kalau kami gak urusin, orang gila di kota ini makin bertambah. Saudara, kami ambil tanggung jawab gereja kami apa? Sekolah. Kami urusin sekolah-sekolah, kami masuk sekolah-sekolah, kami masuk, kami layani. Mata wali kota, lihat, ini dari mana sih ini anak-anak pelajar? Tahu-taunya dari Pendeta Adrian Saroinso. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pemerintah lihat, datang ke tempat kami. Urusin aja masalah kota, saudara. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling. Saudara akan lihat. Akan banyak anak-anak yang tadinya belum kenal Tuhan,
Anak-anak jiwa-jiwa yang tadinya belum percaya Yesus, belum percaya Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka akan menjadi percaya Yesus. Mereka akan menjadi percaya Isa Al-Masih. Amin. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling. Haleluya. Haleluya. Lihat aja saudara, punya kekuatan, punya keberanian untuk melihat visi Allah, untuk melihat kerinduan Allah, untuk melihat agendanya Allah, saudara. Ayat 5. Ayat 5. Haleluya. Pada waktu itu, pada waktu engkau bangkit dan menjadi terang, engkau akan heran. Haleluya. Saudara, engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang. Tercengang tahu? Bengong. Tuhan hebat ya atas GPDI Shekinah. Gereja yang bangkit dan menjadi terang. Ayat yang kelima, saudara, apa? Engkau akan tercengang dan berbesar hati sebab kelimpahan dari seberang laut, bukan cuma tetangga, kelimpahan dari seberang laut akan beralih ke tempat ini, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Terima kasih buat haleluyanya. Tapi beberapa masih diam. Saudara percaya pekerjaanmu, bisnismu, usahamu diberkati Tuhan? Inilah jaminannya. Makasih anak-anak yang bilang amin. Orang tua nggak bilang amin, anak-anak bilang amin. Orang tua nggak bilang amin, ini tembok akan bersuara. Amin, 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 amin. Hei, ketika kita bangkit dan menjadi terang, saudara, maka saudara harta bangsa-bangsa, maka kekayaan yang ada di seberang laut, Tuhan kasih ke GPDI Shekinah. Saudara, kalau ngomong ini dahsyat banget, saudara. Dahsyat banget. Saudara siap-siap punya kapasitas iman yang besar. Itu udah di ayat 4 ya. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling. Punya kapasitas, punya iman, punya visi yang besar. Ayat 5, saudara, maka engkau akan dipenuhi oleh kelimpahan dari seberang laut, dan harta bangsa-bangsa akan datang ke tempat ini. Karena tempat ini bangkit dan menjadi terang. Hei, banyak gereja mandul. Banyak gereja tidak bergerak. Pastikan gereja ini tidak mandul. Dan pastikan gereja ini bergerak. Amin. Jangan mandul dong. Bergerak. Bergerak bangkit dan menjadi terang. Makanya nggak boleh nyaman. Oh, ini saya jaga di gereja lokal kami. Karena kenyamanan membunuh iman. Kapan saudara nyaman, iman saudara terbunuh. Lihat aja deh. Banyak ayatnya di Alkitab. Saya nggak mau kemana-mana. Saya mau tetap di Yesaya 60. Jadi jangan sampai nyaman. Bapak Gembala kayaknya habis pembangunan udah dulu ya Bapak Gembala ya. Kayaknya udah ngos-ngosan nih. Nggak bisa. Pekerjaan Tuhan nggak pernah berhenti. Nggak pernah berhenti, saudara. Kami bangun gereja sebesar begini juga, saudara. Em-eman. Tapi mulai dari apa yang ada, prinsip Bethlehem. Mulai dari doa, nangis, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Saudara, engkau menabur dulu. Urusan kita bangkit dan percaya, termasuk uangnya. Urusan Tuhan nanti yang akan memberkati, saudara. Itu urusan Tuhan. Urusan kita menabur aja. Urusan kita membangkit dan percaya. Menabur aja, saudara. Siapa yang mau granit, saudara? Saya nggak tahu udah ada apa nggak. Siapa yang mau granit? Ini waktunya, saudara. Granit dari saya, Bapak Gembala. Oh, saudara akan lihat hal yang besar terjadi.
Sebenarnya di mana ada pembangunan, disitulah saudara investasi yang terbaik. Beneran. Ini saya nggak tahu loh. Bapak Ibu Gembala nggak ngomong apa-apa. Singgung ya nanti yang kembang. Tidak. Nggak ada omongan itu saya. Ini investasi terbaik justru saudara. Iya bener. Nah, di jemaat kami saudara yang menabur kasih granit, justru usahanya diberkati Tuhan bukan 1-2 kali lipat, puluhan kali lipat. Beneran. Bapak Gembala seluruh granit dari kami. Puji Tuhan. Ngomong sama panitia pembangunan, puji Tuhan. Diberkatinya bukan 1-2 kali lipat, puluhan kali lipat. Dan gak perlu tunggu 2-3 tahun saudara, tahun berikutnya Tuhan. Amin. Tapi motivasinya benar. Motivasinya benar, jangan salah. Udah urusan Tuhan aja. Bagian kita bangkit dan bercahaya. Haleluya. Haleluya. Semua katakan haleluya. Saya ngomong pembangunan, muka saudara langsung haleluya, haleluya. Oh, Tuhan Yesus ajaib. Amin. Tuhan Yesus ajaib, saudara. Jadi percayalah, harta bangsa-bangsa akan Tuhan taruh ke tempat ini. Kenapa? Karena kau bangkit dan menjadi terang. Gereja yang cuma gitu-gitu aja, saudara, Tuhan gak akan percayakan besar. Percaya deh. Ya udah, keliling aja. Keliling aja. Ibadah tiap minggu, ibadah pertengahan minggu, ibadah kaum bapak, ibadah kaum ibu, ya keliling gitu aja. Ya nggak salah, nggak salah. Tapi tidak bangkit dan menjadi terang. Kayak umat Tuhan ketika keluar dari Mesir, muter aja. Yang seharusnya cuma beberapa hari, saudara, menjadi puluhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pastikan gereja ini, saudara, bangkit dan menjadi terang. Dan tidak nyaman. Amin. Ini perlu, saudara. Ingat, kenyamanan membunuh iman. Bilang kiri kanan, kita jangan jadi umat yang nyaman. Bilang. Yang nggak mau ngomong susah nih. Maunya nyaman ya. Nggak bisa, saudara. Kekristenan itu bukan untuk nyaman. Amin. Lihat saudara, amanat agung, pergi. Kekristenan bukan untuk nyaman, saudara. Enggak. Tunggu nyamannya ketika kita tutup mata. Oh, udah. Itulah kita nyaman. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita persiapkan. Tuhan akan memberkati gereja ini. Tuhan akan memberkati sekolahmu yang ada di belakang. Tuhan akan memberkati, kau akan melihat bunyi-bunyimu diberkati Tuhan. Caranya Tuhan, amin. Saya di ayat 5 ini saya kasih kesaksian satu, saudara. Oleh anugerah Tuhan saya melayani di Amerika 4 bulan, saudara. Desember 2021 sampai April 2022, 4 bulan. Saya ke 12 kota. Nah, yang saya mau saksikan Bapak Ibu, di satu kota, saudara, ini pendeta, saudara, ya tadi dia pengusaha. Dia pengusaha, akhirnya jadi pendeta karena pendetanya udah meninggal. Gak ada yang bisa lanjutin. Gembala bilang, Bapak udahlah, Bapak jadi gembala lah. Dan gembala sebelumnya kan udah melegasikan sama Bapak. Bapak masa gak mau denger sih gembala kita ngomong, Bapak yang lanjutin. Singkat cerita, saudara, iya, tetapi terjadi, saudara, sesuatu atas rumah tangganya. 3 kali, saudara, dia datang sama istrinya minta ampun karena kejatuhan dosanya. 3 kali, saudara. Sampai akhirnya Tuhan pulihkan dan jadi gembala. Benar-benar menggembalakan. 1 kali, saudara. Ini memang pengusaha properti, pengusaha pengadaan, saudara. 1 kali ada telepon dari Indonesia. Penyediaan masker. Dan saudara, ternyata masker yang sebelum COVID itu, yang pada waktu COVID itu tuh dari dia. Perhatikan keuntungannya. Dia bisa membelikan sebuah tanah properti. 1, saudara, tanah sudah ada bangunannya. 1 untuk panti jompo, ada 3 letter L. 1 untuk panti jompo, 1 untuk homeless,
Dan yang satu saudara untuk gereja. Dia bilang sama saya, pastor, ketika kita setia aja melakukan bagian kita, Tuhan tidak tutup mata. Dia bilang kami kaget. Dia bisa membeli properti di Los Angeles. Los Angeles itu properti mahalnya minta ampun. Keuntungan dari maskernya saudara sekian triliun. Dan masker yang saudara pakai, yang kita pakai Indonesia itu dari dia. Saudara bayangkan, masker termurah itu di Cina. Tapi big boss Indonesia mesennya ke dia yang ada di Amerika. Cara Tuhan luar biasa. Amin. Haleluya. Dan dia saksikan kepada jemaatnya. Ini semua udah punya gereja. Tuhan yang memberkati saya. Tuhan yang memberikan semuanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Bagian kita bangkit dan bercahaya. Saya langsung tutup ayat 7 ya. Kita lihat ayat 7. Karena waktu saya lompat ayat 6, ayat 7. Baca sama-sama. 2, 3. Segala kambing domba dan domba-domba jantan, semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakan gereja GPDI Shekinah di Prokimal ini. Amin. Ayat 7 adalah ayat tuaian besar. Kambing domba Kedar. Kedar adalah anak pertama Ismail. Domba jantan Nebayot. Nebayot adalah anak kedua Ismail. Kita tahu kalau ngomong Ismail, saudara ya, saya nggak perlu tekankan lagi karena live. Jadi saudara, mereka akan tersedia untuk ibadahmu. Yang ngomong firman Tuhan, Bapak Ibu. Saudara, ini tempat satu hari nanti nggak akan muat lagi karena ayat ini. Alkitab berkata mereka akan menjadi korban yang berkenan. Mereka akan dipersembahkan di mezbahmu, dan Tuhan akan menyemarakan rumah keagungan. Tempat ini akan dipenuhi jiwa-jiwa. Jadi gereja yang bangkit dan bercahaya, bangkit dan menjadi terang. Umat Tuhan dan bangkit dan menjadi terang, saudara. Orang lihat, saudara, jiwa-jiwa lihat. Bapak Paulus ini gereja di mana ya? Dia tahu-tahu, oh GPD Shekinah. Tiara gereja mana? Oh Shekinah. Oh Tessa Kaunang gereja mana? Oh Shekinah. Jessica Iskandar gereja mana? Oh Shekinah. Teman-temannya akan datang berbondong-bondong ke tempat ini yang pakai jilbab. Haleluya. Dikit aja saudara. Gempa bumi di Cianjur. Cianjur itu Muslim terbesar di Indonesia, di Jawa Barat. Dan yang tertutup dengan Injil di Jawa Barat, 3 terbesar adalah Cianjur. Ada satu desa Kristen, udah 300 tahun. Gak bisa ngapa-ngapain, mati. Kampung Kristen ada di Cianjur. Ada misionari yang menetapkan, yang menginikan firman di sana. Tapi mati itu gereja, saudara. 300 tahun gak ngapain-ngapain. Tuhan goncang. Dan ketika terjadi goncangan, saudara, Injil terbuka. Mereka yang begini percaya Isa Al-Masih, Tuhan Raja dan Juru Selamat. Bukankah mereka kaum Kedar Nebayot? Saudara, urusan kita adalah bangkit dan bercahaya. Kita akan melihat jiwa-jiwa akan datang. Mereka akan datang dan berkata, karena tempat ini ada terang Tuhan. Amin. Pagi hari ini, mari kita bangkit dan menjadi terang. Semua katakan bangkit menjadi terang. Katakan bangkit dan menjadi terang. Sekali lagi, bangkit dan menjadi terang. Kita beri tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya.
Woo!